Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi, kembali bersama Om Bob dalam terus-terus sejarah, khususnya dalam rangka Napatilas Joko Tingkir. Ya, ini saya sekarang berada di sebuah makam masih di daerah Pengging, ya, yaitu makam Sri Makurung Handayaningrat beserta Ibu Retno Pembayun. Beliau adalah ayah dan ibu dari Kebo Kenongo, ya nenek daripada Joko Tingkir, di mana dalam pengembaraan setelah diusir dari Demak, Joko Tingkir sempat ke Pengging dalam rangka untuk tertigrah di Pengging ini, dan beliau berziarah ke makam ayah bunda dan eyang kakung dan eyang putri. Ini di depan pintu makam Sri Makurung Handayaningrat, atau kalau di dalam cerita silat S.H. Mintarja itu disebut dengan Ki Ageng Pengging Sepuh. Ini beliau di sini. Nah, Ki Ageng Pengging Sepuh ini di dalam cerita silat S.H. Mintarja, beliau adalah guru dari Mahesa Jenar yang terkenal dengan ajian Sosro Birowo. Ini beliau. Ini adalah eyang dari Joko Tingkir. Om Bob meyakini bahwa beliau Joko Tingkir berziarah juga di makam eyangnya ini. Ini Sri Makurung Handayaningrat. Itu ada 3 makam eyang, yaitu Sri Makurung Handayaningrat, Ibu Eyang Sri Retno Pembayun, dan adik dari Kebo Kenongo, yaitu Kebo Ami Luhur yang meninggal saat beliau masih kecil. Lokasinya masih di Pengging. Salam utut, salam ngopi, kembali dengan Om Bob. Kawan-kawan sekalian, dalam Napatilah jejak Joko Tingkir semenjak beliau diusir dari kerajaan Demak, beliau datang ke Pengging, dan ini adalah tempat kelahiran Joko Tingkir. Di sini ini Om Bob yakini beliau tertirah di makam leluhurnya, salah satunya adalah yang Handayaningrat. Yang Handayaningrat dalam S.H. Mintarja inilah Ki Ageng Pengging Sepuh. Ki Ageng Pengging Sepuh. Banyak silsilah yang banyak versi, ya, maksudnya tentang siapa Ki Ageng Pengging Sepuh ini, yang memiliki nama juga yaitu Joko Sengoro. Ada juga mengatakan beliau adalah Said Kabungsuan. Namun siapapun beliau asal-usulnya, yang jelas beliau adalah tokoh yang luar biasa, yang sakti, yang linue, karena tidak mungkin kalau tidak punya kelebihan diambil menantu oleh Brawijaya V, yaitu Kertabumi. Dan ini keberhasilan Handayaningrat menjadi menantu dari Kertabumi tidak lepas dari jasa-jasa dari beliau, Handayaningrat. Beliau pernah memimpin kerajaan pasukan Majapahit mengusir serangan dari Raja Bali di Blambangan. Beliau juga menemukan mengalahkan Minak Dali Putih dari Blambangan yang merongrong kewibawaan Majapahit, salah satunya dengan menculik Putri Retno Pembayun. Itu versi yang Bob yakini, namun kebenarannya wallahu alam. Yang jelas beliau yang Handayaningrat ini adalah menantu Brawijaya, dan pernikahan yang Handayaningrat dengan Retno Pembayun melahirkan 3 putra, yaitu Kebo Kanigorong, Kebo Kenongo, dan Kebo Ami Luhur, yang makamnya ada di persamaan di sampingnya, di bawahnya Handayaningrat. Kebo Ami Luhur diceritakan dalam salah satu literatur itu meninggal saat kecil. Ada yang unik dari makam beliau Pangeran Handayaningrat. Ini di samping Om Bob ini adalah pohon besar. Ini pohon kepoh. Pohon kepoh itu sangat besar sekali. Usianya mungkin sama dengan usia beliau sendiri. Pohon ini roboh kira-kira 2 tahun yang lalu
saat COVID, Om Bob pernah ke sini, berdiri tegak berdiri. Dan makam pohon besar ini mungkin 5 orang nggak cukup. Sengaja memayung, seakan-akan memayungi 2 makam ini. Beliau makam Pangeran Handayani ini memang sengaja tidak mau diberi tutup. Menurut juru kuncinya, belum pernah ngomong-ngomong, memang tidak sengaja tidak mau dipayungi karena pohon ini dari payung. Dan ini konon tidak boleh seorang membangun sesuatu di sini. Dan pohon ini roboh, tidak ada angin, tidak ada hujan lebat, merobohi sebuah mobil. Dan pemilik mobil itu ikut meninggal dunia, dan pemilik mobil itu tidak, dari mana saya nggak tahu, memang rencananya mau membangun sebuah musola atau sebuah tempat membangun bangunan baru di sekitar makam ini. Tapi kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas inilah bukti sejarah ada bahwa beliau memang dimakamkan di sini, dan kita lihat ada payung Majapahit memayung ini, dan keturunan Brawijaya ada di Pengging ini, dan beliau adalah cikal bakal Trah Pengging yang nanti akan menurunkan tokoh-tokoh besar, termasuk khususnya Imperium Pajang. Dan ini di dalam, sekali lagi, dalam S.H. Mintarja ini dulu Mahesa Jenar berguru di sini, ya, mempelajari perguruan Pengging yang sangat terkenal, yaitu Ajian Sosrobahu, Sosrobirowo ya, Sosrobirowo. Nah itu, ini yang disebut dengan Ki Ageng Pengging Sepuh. Beliau Mahesa Jenar berguru bersama kakak perguruannya, yaitu Kebu Kanigoro. Ini jadi terbukti memang ada, dan saya meyakini S.H. Mintarja seorang penulis novel, namun beliau paham betul dengan alur sejarah di Pulau Jawa ini, sehingga beliau juga berimajinasi mungkin, karena saking nggak tahu sumbernya atau literasi seperti apa kebenarannya, S.H. Mintarja berimajinasi menulis cerita silat itu dengan latar belakang kerajaan Demak dan melibatkan tokoh-tokoh pelaku sejarah itu sendiri. Ini setelah di Pangeran Handayani, beliau Joko Tingkir mendapat sasmito untuk pergi ke Buyut Banyu Biru. Setelah dari sini Om Bob akan ke Banyu Biru, Majasto, Butuh, dan Gendemak. Inilah bukti sejarah memang perlu dikomparasi, sehingga kadang ketoprak, babat, atau cerita-cerita fiksi, novel-novel seperti ini kadang juga membawa kita larut seakan-akan itulah narasi sejarah yang sebetulnya. Namun kita harus bijak mengkomparasi antara data-data empiris sejarah dan cerita-cerita babat yang mengiringi sejarah itu sendiri. Terutama ketoprak itu kadang membingungkan, datanya tumpang tindih, tidak ada kesesuaian, tidak logis latar belakang tahun sama tokoh-tokoh itu sendiri. Inilah pentingnya kita mempelajari sebuah literatur dan mencari jejak-jejak keberadaan beliau, salah satunya lewat situs-situs, lewat makam semacam ini. Dan ini dari Pemda Boyolali ada keterangan beliau. Ini disebutkan bahwa nama sebenarnya Ki Ageng Pengging Sepuh adalah Sarif Kabungsuan. Ini Sarif Sayyid Muhammad Kabungsuan, putra bungsu Sayyid Husin Jumadil Kubro. Ini dari Kelantan, Malaysia. Tapi Om Bob juga pernah membaca, beliau adalah juga bangsawan Majapahit, Joko Sengoro. Nah ini, tapi sekali lagi terlepas siapapun beliau pernah hidup dan melahirkan tokoh yang luar biasa menjadi Sultan Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Ini saya juga sebenarnya bisa dibantah juga, karena kalau beliau ini adalah Sayyid Kabungsuan dan dari Malaysia, Kerajaan Muar Lama. Ini kok waktu dengan Demak crash dengan Majapahit, mengapa dia tidak melihat Demak? Saya yakin
dalam kesultanan sesama Islam itu pasti ada hubungan apa ya, diplomatik atau minimal tuh satu visi satu misi dalam rangka Islamisasi. Tapi beliau ada di pihak Majapahit. Dan ada versi lain juga, beliau saat konflik Majapahit dengan Demak, beliau meninggal di tangan Panglima Perang Demak, yaitu Adipati Pak Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung itu adalah bapak daripada Sunan Kudus. Ini beliau meninggal di tangan Sunan Ngudung, kemudian Kebu Kenongo dalam sejarah juga dihukum oleh Demak lewat tangan Sunan Kudus. Jadi Sunan Ngudung itu bapaknya Sunan Kudus. Pernah Bob mengatakan terah Demak ini selalu bersinggungan dengan terah-terah Sunan Kudus. Nanti kita bahas di akhir cerita ini bagaimana hubungan, bukan konflik ya, perbedaan pandangan antara Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus itu menarik sekali. Dan ini apa yang sampaikan Om Bob ini sekali lagi berdasarkan cerita HS Mintarja, dan saya komparasi. Kalau ada salah-salahnya saya mohon maaf, dan mungkin ada yang komentar silahkan berkomentar. Namun ini Om Bob telah menemukan bukti sejarah tentang keberadaan beliau Pangeran Sri Makulung Handayaningrat, penguasa Pengging atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Demikian sementara dari Om Bob. Terima kasih. Ini sudah malam. Ini Om Bob kebetulan habis hujan. Ini pohon ini yang melindungi selama ini, selama ratusan tahun melindungi makam beliau, dan ini roboh 2 tahun yang lalu. Pohon kepoh. Ye, Aten. Salam utuh, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.